Cheng Ho adalah salah satu penjelajah asli Cina yang kehebatannya telah diakui oleh dunia. Di abad ke-15, ia berhasil menjelajahi banyak sekali wilayah di Asia, termasuk Indonesia. Cheng Ho selalu melakukan hubungan diplomatik dengan negeri yang ia singgahi. Bahkan ia sering memberi cenderamata kepada kerajaan Nusantara di Indonesia. Dan yang tak kalah penting, Cheng Ho merupakan Muslim, meskipun merupakan utusan kekaisaran Cina pada dinasti Ming. Cheng Ho memiliki nama asli Man Sambao atau dijuluki dengan nama Mahe. Ia merupakan orang asli Yunan yang saat itu penduduknya banyak beragama Islam. Saat pasukan kerajaan Ming menaklukkan wilayah itu, Cheng Ho ditangkap dan dijadikan seorang kasim atau pelayan istana. Lambat laun karir Cheng Ho meningkat dengan tajam. Ia dikenal sangat kuat dan juga pemberani. Saat kerajaan Tiongkok mulai runtuh akibat dinasti Mongol, Cheng Ho menawarkan diri untuk keliling dunia dan melakukan perbaikan-perbaikan, terutama untuk negeri yang pernah bersahabat dengan Tiongkok. Kaisar yang berkuasa pada saat itu memberikan amanah kepada Cheng Ho untuk menjadikan Tiongkok kembali berkibar di dunia. Cheng Ho memimpin armada kapal yang jumlahnya kurang lebih ada 307 armada kapal yang menjadikan ekspedisi dengan kapal terbanyak dalam sejarah. Jumlah pasukan yang ia bawa mencapai 27.000 orang. Cheng Ho sendiri menaiki kapal terbesar dengan panjang sekitar 120 meter dan lebar 50 meter. Kapal ini terbuat dari rangkaian bambu yang disusun dengan sangat kuat. Setidaknya mulai tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho telah melakukan 7 kali pelayaran. Pelayaran pertama yang dilakukan Cheng Ho memakan waktu sekitar 2 tahun dengan daerah yang dijelajahi, yakni Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, hingga Kolam yang berada di India. Dari 7 pelayaran yang dilakukan oleh Cheng Ho, 6 diantaranya mendarat di Pulau Jawa. Pada pelayaran ke-6 di tahun 1421 hingga 1422, dikatakan jika Cheng Ho datang ke Jazirah Arab hingga akhirnya ia mendapatkan gelar haji dan memiliki nama lain, yakni Haji Hamud Syam. Berbeda dengan pelayar lain yang berasal dari Eropa, Cheng Ho tidak pernah melakukan penjajahan meski membawa puluhan ribu pasukan. Justru Cheng Ho melakukan penumpasan perompak di Selat Malaka. Cheng Ho selalu berdamai dan suka sekali menjalin hubungan baik. Bahkan selama pendaratan, ia memberikan cenderamata kepada negeri-negeri yang ia datangi. Selain memberikan cenderamata, Cheng Ho juga membawa 30 utusan kerajaan Nusantara dan sekitarnya untuk menghadap Kaisar Tiongkok. Catatan pelayaran yang dilakukan oleh Cheng Ho juga mampu mengubah jalur navigasi kapal-kapal di dunia. Sayangnya, 2 salinan terakhir catatan perjalanan yang berisi peta dihancurkan oleh dinasti Qing yang saat itu akhirnya berkuasa. Cheng Ho selalu mampir di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di negeri kita ini, Cheng Ho banyak sekali menjalin hubungan baik dengan kerajaan Nusantara. Ia pernah mampir di Samudra Pasai dan memberikan lonceng raksasa bernama Cakradonya. Saat berada di Laut Jawa, salah satu anak buahnya bernama Wang Jinghong mengalami sakit dan harus menetap di sana. Salah satu bukti dari hal itu adanya kelenteng Sampokong. Laksamana Cheng Ho juga pernah mampir ke Cirebon dan memberikan beberapa cenderamata untuk Sultan Cirebon, berupa piring dengan tulisan ayat kursi di atasnya. Di Surabaya, ada sebuah masjid dinamai Masjid Muhammad Cheng Ho untuk mengenang perjuangan Cheng Ho di Indonesia. Ia tak hanya berdagang dan mengemban misi negara saja, tapi juga menyebarkan Islam yang menjadi agamanya sejak kecil. Demikianlah sekelumit kisah dari Cheng Ho, seorang pelaut Cina yang beragama Islam. Ia tak hanya membuat Cina disegani masa lalu, tetapi juga berniat menyebarkan kebaikan kepada wilayah-wilayah yang ingin dia datangi.
Sekian dari saya, sampai jumpa.